Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, jumlah manusia mulai semakin bertambah banyak, dan di masa itu semakin banyak juga manusia yang melakukan penistaan, maksiat dan mungkar semakin merajalela di mana-mana. Dan pelecehan, penistaan, maksiat di zaman itu sudah bisa dikatakan perkara yang umum dan sudah biasa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam diturunkan di muka bumi untuk mengingatkan kepada para manusia atau orang-orang yang perilakunya perusak di muka bumi. Seruan Nabi Nuh alaihissalam yang pertama kepada para kaumnya adalah membina tauhid atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjalankan perintah-perintah Allah. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Seruan Nabi Nuh yang seperti itu tidak diterima dengan senang hati para kaumnya, tetapi malah dihina, ditertawakan dan dimusuhi, bahkan dibentak, dibentur-benturkan, bahkan dikatakan gila. Semua cerita Nabi Nuh dikatakan cerita yang bohong, seperti yang disebut dalam Al-Quran surat Qamar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abdana wa qalu wazdujir. Sebelum mereka kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman. Bahkan putra Nabi Nuh sendiri tidak mempercayainya, sehingga di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksaan bersama orang-orang ingkar. Seruan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya supaya melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala siang dan malam, tidak mengenal lelah dan tidak mengenal putus asa. Seperti yang dikatakan di surat Nuh ayat 5-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni da'watu qaumil laila wan nahar falam yazidhum du'ai illa firara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru lari dari kebenaran. Disebutkan dalam Al-Quran surat Ankabut ayat 14, bila Nabi Nuh mempunyai umur 950 tahun. Jadi kenyataannya Nabi Nuh bertabligh agama ratusan tahun lamanya dan tidak ada waktu yang dikosongkan untuk bertabligh. Tetapi kaumnya yang ikut sangat sedikit, bahkan kurang dari 100 orang. Oleh karena itu, lama-kelamaan kenyataan banyak kaumnya banyak yang tidak mengindahkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksaan kepada kaumnya Nabi Nuh. Sebelum Allah Ta'ala menurunkan siksaan terlebih dahulu, Nabi Nuh diperintahkan membuat perahu. Dikala perahu sudah jadi, Nabi Nuh diperintahkan naik perahu bersama dengan orang-orang yang beriman, juga membawa sepasang hewan dan perbekalan lain. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh supaya selalu menyebut-nyebut asma Allah seperti yang disebut di dalam surat Hud ayat 41.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majroha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya perahu dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setelah orang-orang mukmin semua berkumpul dalam perahu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan siksaan, yaitu air yang turun dari langit sehingga memenuhi sungai-sungai dan jurang-jurang yang ada di atas bumi, sehingga akhirnya mengumpul jadi satu. Alam menjadi gelap gulita dengan dipenuhi air, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam akhirnya sirna dan pada mati karena diserang banjir bandang dan banjir topan. Dan kejadian banjir topan tadi diterangkan dalam Al-Quran bahwa terjadi gelombang-gelombang ombak-ombak sebesar gunung-gunung. Dikala perahunya Nabi Nuh berhenti dan topan sudah berhenti dan air sudah surut, kemudian Nabi Nuh dan para pengikutnya semua turun di gunung tanah Irminia. Setelah itu kemudian kaum Nabi Nuh yang mukmin ibadahnya dan komunitasnya dan kebutuhannya hidup diatur menurut hukum agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab.